Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terpapar radioaktif, hewan ternak di zona merah radioaktif di Cikande akan dimusnahkan. Sering dikeluhkan warga, Wakil Gubernur Banten sisir lokasi galian C ilegal. Jenazah tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan Pelabuhan Merak. Sejak penutupan beberapa lokasi tambang di wilayah Jawa Barat, jumlah truk-truk yang membawa hasil galian C di Banten semakin meningkat. Mereka beralih mengambil tanah dan pasir hasil galian C di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Serang, Lebak, hingga Cilegon. Karena banyak kekeluhan warga, Pemprov Banten menyisir sejumlah tambang-tambang galian C di sejumlah wilayah, salah satunya di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Peninjauan dilakukan setelah menerima laporan masyarakat terkait meningkatnya aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Bukan perkara mudah untuk menuju lokasi tambang, karena harus melewati jalanan yang rusak parah dan berlumpur. Di lokasi, Wakil Gubernur Banten berdialog langsung dengan warga terkait keluhan yang mereka rasakan selama adanya galian C di daerah mereka. Mereka mengaku trauma dengan kejadian tahun 2011 lalu, di mana tanggul penahan air di lokasi tambang jebol dan berakibat sawah-sawah warga terendam lumpur hingga 3 tahun lamanya tidak bisa menanam padi. Wakil Gubernur Banten mengingatkan kepada pemilik tambang agar mentaati peraturan agar tidak merugikan masyarakat. Pemprov Banten juga akan kembali mengatur waktu dan lintasan angkutan truk tambang agar tidak mengganggu pengguna jalan. Hari ini kami Gubernur Banten bersama para kepala dinas, badan, asisten mengecek lokasi yang diadukan oleh NGO, oleh LSM, oleh masyarakat terkait dengan mining, tambang. Nah, maka tambang itu memang pengelolaan tambang harus betul-betul good practice lah gitu ya, harus good mining practice. Jadi harus betul-betul dasarnya adalah pengaturan yang benar dan baik dan ramah lingkungan. Maksudnya supaya masyarakat sekitar juga tidak terkena impact, dampak. Nah, ini pengaduannya adalah tadi kita lihat di depan begitu sampai curamnya ke dalam. Nah, itu juga kami akan undang, termasuk tambang yang di sini kami akan undang, nanti kita dudukkan supaya jangan sampai melanggar. Kasihan kan kalau melanggar, jangan sampai nanti ada sesuatu hal sehingga ditutup tambang ini. Pemprov Banten berencana akan memanggil para pemilik tambang dan menekankan untuk mentaati peraturan. Sanksi berupa penutupan lokasi tambang akan diberlakukan jika para pemilik tambang terus melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Selain di Kabupaten Serang, Wakil Gubernur juga sidak galian C ke wilayah Kabupaten Lebak yang berada di Desa Kadu Agung Tengah, Kecamatan Cipadak, Kabupaten Lebak. Meski sudah beroperasi cukup lama, namun keberadaan galian C tersebut ternyata ilegal. Keberadaan galian C di lokasi ini mengganggu mobilitas warga dan membahayakan pengendara, karena sejak adanya tambang, jalanan menjadi rusak dan kotor. Lokasi galian yang dekat dengan pintu tol Serang Panimbang ini juga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan beresiko menyebabkan kecelakaan.
Setelah dipastikan ilegal, Wakil Gubernur Banten juga langsung menutup lokasi tambang dan melarang adanya aktivitas penambangan. Ya kami jujur saja agak marah, gitu ya, agak marah. Nah akhirnya dirapatkan dengan Pak Gubernur, ya dirapatkan bersama semua pihak. Ya akhirnya kami melihat, kami undang dari perizinan, SDM, LHK, Dishub, dan juga perindustrian. Ini berizin nggak? Gitu. Lokasi ini ada izinnya nggak? Apakah legal atau ilegal? Ternyata lahan ini, lokasi tambang ini adalah ilegal. Ilegal dan tidak berizin. Kalau berizin pun kami akan cabut izinnya. Tapi karena tidak berizin, maka kami minta semua aktivitas stop. Kalau tidak, ya kami akan tempuh jalur pidana. Polda Banten itu harus melakukan ini. Adanya di Reskrimsus lah. Jadi saya minta Pak Yudis untuk Kombes Yudis untuk segera melakukan itu. Wakil Gubernur Banten juga mendesak Polda Banten untuk turun tangan menindak tambang-tambang galian C yang ilegal. Ironisnya, walaupun ilegal, penambangan pasir dan tanah di wilayah Banten terus terjadi dan mengakibatkan banyak kecelakaan yang mengakibatkan kematian karena truk kapasitas besar banyak yang melintas dan memarkir kendaraannya di sembarang tempat. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Inilah rumah keluarga Masran, warga kampung Sawah Bera, Desa Citaman, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang yang jauh dari kata layak. Betapa tidak, rumah yang Masran tinggali selama 10 tahun bersama istri dan kedua anaknya ini sangat memprihatinkan. Bangunan yang berukuran kurang lebih 4 kali 5 meter ini terbuat dari kayu dan bambu yang sudah mulai keropos. Kerusakan terjadi di beberapa bagian lantaran telah lapuk dimakan usia. Bahkan bagian atap rumah yang seharusnya menggunakan genteng kini hanya ditutup dengan terpal yang sudah terpasang sekitar 2 tahun lalu. Sebelumnya bagian atap rumah Masran rusak parah akibat diterjang angin kencang. Masran bekerja sebagai nelayan tidak bisa memperbaiki rumahnya karena pendapatan nelayan hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena hanya tertutup terpal, keluarga Masran pun sering mengeluh panas saat siang hari. Kekhawatiran pun semakin bertambah saat musim penghujan karena mereka khawatir rumah mereka ambruk diterjang angin. Lama, udah hampir 10 tahun. Kalau kondisi rumah ini emang dari dulu seperti ini apa gimana? Ya, kalau kondisi seperti ini ya udah lama, cuman kalau pakai terpal hampir 2 tahun. Nah, Bu, kalau suami kerja apa, Bu? Suami nelayan di laut. Kenapa sih, Bu, belum diperbaiki? Ya karena kami nggak mampu. Kalau kami mampu pasti udah diperbaiki. Oh, selama ini udah pernah dapat bantuan gak sih, Bu? Oh, belum ada. Penghasilan suami itu kira-kira berapa, Bu? Kalau penghasilan suami namanya juga cari rezeki, kadang 3 hari itu 100.000, kadang nggak dapet gitu. Masuk musim hujan, Bu, ya. Nah, Ibu gimana sih, khawatir nggak sih, Bu, dengan rumah ini? Ya khawatir banget, soalnya kan rumahnya kondisinya seperti ini, atapnya juga terpal, jadi kalau sewaktu-waktu ada angin dan hujan besar, paling saya ke rumah orang tua. Pemerintah desa telah mengajukan permohonan bantuan bedah rumah kepada pemerintah daerah, namun hingga saat ini pengajuan bantuan tersebut belum mempunyai titik terang. Alhamdulillah kami mengajukan sih udah gitu ya. Cuman kemarin memang kendalanya dari tanahnya gitu ya. Cuman alhamdulillah sekarang tanah tersebut udah milik dia gitu ya. Jadi kami tolong minta bantuan dari pihak pemerintah ataupun perusahaan swasta segala ini. Tolong dibantulah. Jadi insya Allah kami juga bukan tidak mengajukan sih udah. Jadi tolong dari pihak terkait, saya mohon gitu ya untuk kedepannya masyarakat saya tidak ada lagi gitu yang rumahnya seperti kayak gini gitu ya. Keluarga Masran pun sangat berharap bisa tinggal di rumah yang layak huni dan tidak khawatir saat musim penghujan tiba. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.